Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan replication text dengan Trunas. Supaya menarik, di sini saya menggunakan topologi seperti ini. Topologi seperti ini, di mana penggunaan NFS dari si Trunas itu digunakan untuk VMware Proxmox. Oke, ini topologinya. Untuk si Proxmox ini dia nyantolin FFS 101, 111 di kedua sisi dengan konfigurasi yang sama nih IP ya. Jadi Trunas ini pakai IP yang sama untuk di pointing di sini. Oh sorry, itu pointing di dalam CD. Ayo dulu di CD. DJ. Uh, ya di storage ini. Kan dari Fonte deh 111. Oke, 111. Tapi yang aktifnya itu cuma salah satu aja dari kedua server Trunas ini. Untuk komunikasinya mereka melakukan back to back SF92 200 200 IP 200 1 dan 2. Jadi ada master ada slave. Sekarang yang master yang aktif. Jadi saya ada VM. Pakai hardware storage-nya adalah storage dari Trunasnya. Nah, saya mau tes apakah dengan teknik seperti ini apakah bisa menciptakan recovery hingga tidak agar bisa melakukan recovery si VM-nya. Karena kalau misalnya kayak fitur backup dari Proxmox kita pasang estimasi yang cukup beberapa waktu ya. Sedangkan kalau misalnya menggunakan backup secara apa ya? Backup konvensional itu akan memakan waktu baik dari segi backup ataupun recovery-nya. Sedangkan mungkin dengan replication text ini dia lebih cepat karena teknik dari replication text ini dia melakukan snapshot dari si server satu mengirim snapshot ke server slave. Ini slave yang putih. Ah, di si server slave ini nanti akan nge-rebuild VM-nya, filenya. Jadi dari Proxmox cukup merimount ulang atau mengganti. Nah, mengganti atau menggunakan file system yang ada di slave ini atau secondary ini atau backup ini. Oke, daripada melakukan backup restore konvensional. Oke, ini lebih ke arah penggunaan dari si replication ini. Cukup rumit no? Oke, untuk replication. Sini untuk konfigurasinya sini menggunakan Atok Sumeria. Atok Sumerinya itu sorry, Atok Sumeria itu sama 201 ininya sama 111 111. Oke, ini kan pakai VM juga. Ini kita disable. Ini disable. Ini aktif, ini disable linknya. Kemudian untuk sharing ya, pastikan di service sharing NFS ya sudah disamakan. Sharing NFS sudah sama, sama persis. Untuk storage pool ya juga ya usahakan sama. Usahakan sama. Oke, langsung dimulai. Untuk replication pertama buka teks, kemudian replication text, kemudian add, kemudian source ya dari sistem source ya. Kemudian VVA test. VVA test ini dijadikan sebagai NFS tadi kan di sebelumnya ada NFS test. Tujuannya different system. SSL connection bikin baru. Namanya ada Trunas 2. Bla bla bla. Kemudian ini URL ya. Bisa HTTPS atau HTTP. Jadi pakai IP back to back. IP yang digunakan untuk komunikasi antar Trunas. Ya, passwordnya root, masukkan passwordnya. Oh ya, ini tuh SSH ini tuh kalian bisa cari referensi lain bagaimana cara mengaktifkan SSH. Private key ya directive key. Oke, sudah. Kalau di full test, pivot test. Oke, udah. Kemudian kita next. Kemudian pilih custom. Saya akan buat ini melakukan replication sebanyak 2 menit sekali. Jadi update-nya sekitar 2 menit sekali. Mungkin kalau lebih besar bisa 1 hari sekali, 1 jam sekali. Ya, semacam itu. Yang karena yang dikirim juga adalah file snapshot yang benar-benar lebih kecil, hanya beberapa KB saja. Gitu.
kemudian done, start application. Oke, sini edit dulu karena di sini kita set ignore read only policy ya. Karena nanti akan digunakan untuk CVM, dimana CVM ketika berpindah ke Slack itu pastikan dia juga bisa nge-write atau mengupdate filenya. Kalau misalnya dia tidak update ya untuk apa nanti ke Slack-nya dia nggak bisa alias file. Oke, ini udah di set untuk dapat mengabaikan read only karena biasanya by default itu ketika di slash-nya ini dia akan mengubah file sistemnya menjadi read only. Juga kita cek dulu permissionnya, prerequisite firm. Oke, ini agar not allowed pet null not allowed. Oke, jadi ini kemungkinan petnya ini hilang. Kita delete dulu permission dataset-nya dulu. VTS kemungkinan ada error. Oke, dataset is busy, petnya itu hilang. Oke, ini kita NFS, ini share NFS sharingnya udah hilang. Kemudian teksnya mungkin lagi dipakai ya dari si ini. Coba kita share. Kadang ada error aja, mungkin saya lupa hapus ya. MNT full test, private test. Oke. Oke, read only. Oke, read only false. Oh, ini udah ke copy ya beta. Oh, oke, ini udah finish. Atau udah ke copy. Mungkin tadi edit pas ID information. Oh, ini udah juga ternyata. Ini udah juga ternyata. Nah, jadi cancel aja. Ini udah ternyata. Jadi tadi lagi replication maka ada error. Kebetulan lagi replication akan error. Jadi mungkin lagi pas tadi retweetnya itu enggak ini. Jadi pastikan juga NFS-nya hilang. Kita tambahkan lagi NFS ya, full test, VVA test. Oke. Aldir submit. Ini saya tambahkan ulang. Tadi mungkin hilang, makanya dicek-cek lagi. Oke, sekarang filenya sepertinya sudah. Kita lihat cek snapshot. Oke. Snapshotnya select snapshot. Oke. Snapshot. Oke, dia sekarang sudah melakukan replication di 2 ya, di slide ya, alias sudah ke copy 2 GB, storage full 3,6 GB sama. Oke, lebih cepat. Oke, sekarang di ini ya, untuk mengetahui sebesar apa sih downtime-nya gitu loh. Downtime dari si ini kita buat cron tap in A. Oke, kita cron sebanyak 1 menit sekali untuk timestamp. Kita lihat timestampnya 158, 157, 158. Sekarang 458. Ingat, untuk cron tadi kita replikasi setiap 2 menit sekali. Berarti ada kemungkinan 2 menit data loss. Jadi kita kasih konsekuensi dengan 2 menit data loss. Oh ya, untuk kali ini kita per menit. Kita juga bisa satu setup predict snapshot ya. Itu lifetime-nya 2. Ini kan 2 minggu, by default 2 minggu. Kita bisa set lebih pendek mungkin, atau ya tergantung kebutuhan untuk lifetime dari si snapshot ya. Saya set itu masih default 2 minggu. Jadi 2 minggu kebakar, si replication-nya bisa kita snapshot ini bisa kita rollback. Jadi enaknya pakai replication ini kita bisa rollback. Jadi kalau misalnya error, kita coba tarik mundur file system si proxmox-nya ke baik di master atau full slave ke waktu yang mungkin dianggap tidak error sebenarnya. Oke, sekarang kita coba pindahkan. Anggap misal si tunas ini, wah mati. Oke, ketika mati ini si tunas ini misalkan mati ya, berarti sini kita matikan dulu si replication text ya. Set, kita matikan. Oke, sudah dimatikan. Berarti udah tidak ada update karena dianggap sudah mati. Maka di proxmox ini kan sebagai virtual karena topologi logik seperti ini karena ini itu pertama matikan dulu sini. Coba kita disconnect.
matikan, ini hidupkan. Oke, hidup. Apa yang terjadi selanjutnya adalah si ini bakal masuki kondisi error. Jadi error, tidak up, tidak langsung up. Pertama kita harus merimon ulang. Sini tidak up, error. Kenapa error? Kenapa? Sini juga error. Pertama kita harus matikan dulu VM yang ada. Ini yang disebut downtime. Downtime ya harusnya tidak masalah dengan downtime sekian detik. Kemudian sini masih nggak bisa juga deh. Masih belum up juga, padahal udah dipindahin. Kita cek lagi, kita share masuk ke ping dulu, kita coba tes ping. Sudah up, tapi di si NFS ya masih belum up, masih untouchable. Ya, dia masih untouchable. Coba kita pancing, apakah memang NFS nya yang error. Ini kita coba tes. 11 ada, cuman pas kita add error, access deny karena ada error. Coba kita lakukan remounting. Sekarang saya sudah siapkan script ya. Ini adalah script untuk meremount. Coba kita remount. Oke, sudah remount, sudah kita remounting. Statusnya masih sama. Kenapa ini bisa terjadi? Karena perpindahannya. Ini masih sama, tidak bisa. Coba langkahnya adalah di service NFS nya bisa kita sharing NFS service. Kadang ini yang disebut error. Kita sharing NFS. Kita cukup dengan edit, kemudian save. Oke. Seperti kayak nge-refresh. Oke, sudah bisa. Jadi ini mungkin kelemahan fitur atau apa ya. Jadi harus di seperti tadi, hanya di NFS, save, selesai. Kita running kembali VM-nya. Stop. Kita konsol. Tadi terakhir di 58 ya, kalau nggak salah. Ya, dia udah up. Tadi error di 58. Kita login. Sorry, nggak usah. Oke, ini 59. Berarti tadi sempat ke 59. Oke, 16.159. Oke, cukup bagus verification. Jadi ada downtime dengan date yang sekarang itu 24 ya, sekitar 5 menit lah sampai tadi setup. Mungkin kalau setupnya lebih bagus di automation atau apa, atau dipercepat protokolnya, itu lebih cepat juga recovery ya dibanding kalau misalnya kita restore manual dengan backup atau dengan backup konvensional Proxmox, itu mungkin akan sedikit lebih lama. Oke, misal primary-nya itu udah up kembali setelah down atau apapun itu. Nah, oke. Sekira ketika si PM ini udah up kembali, kita pertama bisa mengembalikan dari, berarti kita harus membutuhkan data yang lebih up to date. Dimana data yang up to date itu adanya di slave ya atau di backup ya. Jadi kita harus melakukan kirim ulang data ya ke primary. Caranya adalah yang di primary, ini kan tadi disable ya, pastikan ini nggak ada predictnya dulu. Yang di primary itu harus dihapus dulu snapshot ya.
snapshotnya kita hapus, confirm, kita delete. Snapshotnya dihapus, kemudian datanya juga harus dihapus, karena kalau misalnya dia di datasheetnya ada data, dia nggak bisa nimpa. Kita hapus dulu ref MNT full test, PVI test, hapus yang ada di dalam situ. Yes, hapus semua yang ada di dalam PVI test. Oke, setelah dihapus, kemudian kita lakukan replication juga. Text replication text and source on this system. Source itu adalah full test, PVI test. Oke, di sini terdapat 4 snapshot file. Sorry, karena snapshot yang di storage snapshot ini snapshot terakhir itu jam 2, harusnya sudah ada data up to date dong di jam 2 sekian di timestamp ya si Ubuntu itu. Maka dari itu yang diperlukan adalah melakukan snapshot. Kita lakukan paradox snapshot, atau kita bisa langsung snapshot manual, tapi kita gunakan paradox saja ya, lebih betul. Ini dia adjusted ya, slow time, bla bla bla, daily, custom. Kita ubah ke per minute misal. Well, ini coba dua dan submit. Oke. Snapshot otomatis atau kita bisa set manual extra. Yang jelas di sini kita tunggu sampai ada snapshot up to date di jam 2 lebih, di jam 2 lebih. Kita buat snapshot dulu. Kalau kita bisa snapshot manual di storage full, kemudian PVI test di create snapshot. Ini manual create snapshot. Terus atau dari ya sini dari snapshot storage snapshot, ya ada manual, ada auto. Oke, kita coba yang manual saja. Oke, ini juga udah, kita matikan lagi. Storage snapshot tidak ada dua, ada manual dan ada yang auto. Atau mungkin yang pakai auto aja karena lagi update. Kita delete ini di delete. Mana tadi? Ini udah di delete yang manual. Sekarang yang terbaru, kita lakukan replication text, add source on the system, set to PVTS. Pilih recursive. Jadi kita kirim snapshot yang ada saat ini ke destination server. Create new, itu sebagai itu udah satu. Masukkan URL, IP back to back, username root sesuai get.k, cepat create access operation. Apakah ada? Oke, udah ada. Application. Kenapa lo application? Sebelumnya karena ini IP sudah back to back, kemudian jalurnya juga privat, jadi ya oke, lebih aman. Ini run once sekali. Make your destination data read only, no. Save as source, yes. Oke, start application. Pending. Kita lihat teksnya. Oh, apa ini? Ini error dulu. Application run. Apakah berhasil? Kita cek sini storage dulu. Sebenarnya kan kosong ya. Ini udah mulai terisi. Jadi kita run once. Oke, udah keisi. Sudah mulai keisi dengan data giga.
masih menunggu untuk melakukan recovery ya dari master ke slab. 40%, 60, 80, 100. Oke, replication sudah selesai. Selanjutnya adalah ini ke replication-nya push. Terus once juga dia reschedule setelah sini mau di run now atau apa ya, ambil lama kita disable dulu aja. Oke, seharusnya yang di primary sudah up to date karena kita pindahkan ke primary ya. Ini kita shutdown, sorry, disconnect. Ini kita upkan kembali, kemudian ini bagaimana statusnya, masih besar. Oke, ini kita konsol lagi, kayaknya udah ada konsolnya. Pasti error, kita shut, kita matikan dulu stop PM terlebih dahulu. Oke, game sudah di stop. Ini statusnya masih belum up, sedangkan di host ya kita cek lagi di shell. Ini apakah sudah, ini host udah up. Oke, masih belum up. Dia udah up. Mungkin ARP chase masih nyangkut. Tapi sudah up. Tapi di sini masih belum ada respons seperti biasa. Coba kita matikan NFS share ya dulu. Sharing NFS kalau sebelumnya kan kita remount, sekarang kita coba untuk NFS ya saja yang diubah apakah ngaruh. Kita save, masuk. Oke, biar Abdul save. Maka sini dengan begini kah bisa, atau ya kita cek lagi informationnya sudah betul sama seperti sebelumnya. Apakah sini oke masih belum bisa, maka kita remount ulang shell, remount script ya. Udah kita cek lagi sudah up, jadi harus di remount. Kita start. Cancel. Oke, ini udah up. Update di 27 sesuai dengan replication terakhir di 27. Oke, ada dwell time sekitar 7 menit, 8 menit ya, 10 menit under bawah. Itu kembali ke kebutuhan replication, penerapan replication, time up time ya segala macam, itu kembali ke prosedur masing-masing ya, karena ya masing-masing kebijakan itu punya tipe replikasi masing-masing. Ini oke. Mungkin cukup sekian untuk replication text menggunakan Tunas dengan cache ya, di sini menggunakan Proxmox sebagai datanya. Mungkin kalau untuk data office atau segala macam tidak repot, hanya seperti itu. Dan sebenarnya untuk HA ini ada di fitur Tunas. Jadi si failover ini dia ada sebenarnya failover, ada lagi namanya failover. Dia konsepnya sama kayak tadi, otomatis dan juga tidak ribet seperti tadi harus mematikan NFS share segala macam, namun ini hanya ada di enterprise atau versi berbayar ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.